Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis ta'lim Yayasan Darul Fatah yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Di tengah-tengah aktivitas kegiatan kita menjalankan satu kewajiban, yakni puasa di bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah, dan hari ini kita memasuki hari yang ketiga. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita dalam menjalankan ibadah saum ini, dan mudah-mudahan 2 hari yang lalu puasa yang kita sudah lalui layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bagian amal saleh yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi pandemi COVID-19, taklim yang biasa kita kerjakan di masjid kita, masjid yang kita cintai, Masjid Darul Fatah, tidak bisa kita lakukan, maka paling tidak kita masih bisa menimba ilmu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam agama, sehingga walaupun di rumah, stay at home, Bapak Ibu semuanya masih bisa menambah khazanah keilmuan yang kita miliki, yang harapan kita dari ilmu itu bisa menuntun kita dalam meniti jalan di dunia ini, yang pada akhirnya menghantarkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari kesesatan dan mendekatkan kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu menghantarkan kita pula kepada jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas sesuai dengan keadaan yang sekarang ini sedang kita rasakan, yang kita jalani, yaitu tentang Ramadan, tentang puasa di bulan suci Ramadan. Maka tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang lalu, sembari mungkin ada materi-materi yang belum kita dapatkan di kesempatan yang lalu, sehingga pada kesempatan pagi hari ini ada hal yang baru yang bisa kita jadikan sebagai input tambahan ilmu yang kita harapkan barokah, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian dari saum ataupun siam itu sendiri. Jadi ada orang yang mengatakan saum, ada pula yang mengatakan siam. Sampai kata ini pun populer di kalangan etnis tertentu seperti orang Jawa. Dengan bahasa halus mereka mengatakan siam napa mboten. Jadi kata siam itu sudah mereduksi pula di dalam orang-orang Jawa, sehingga sebetulnya itu juga diambil dari bahasa Arab. Jadi walaupun ada orang yang mengatakan siam ataupun ada orang yang mengatakan saum, itu semuanya berasal dari satu kata, yaitu shoma yasum, dan memiliki pengertian secara bahasa yaitu al-imsak
wal kaffu 'anis syai'. Jadi pengertian secara bahasa saum itu artinya adalah menahan. Ya, menahan dari sesuatu. Pengertian secara bahasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam yang diabadikan perkataan beliau di dalam surah Maryam ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nadhartu lirrahmani shauma. Ini sesungguhnya nadhartu, aku bernadar, lirrahmani, untuk Allah Subhanahu wa taala, sauman, yaitu sumtan wa imsakan wa kaffan 'anil kalam, yaitu untuk tidak berbicara. Atau saum dalam artian yang Allah sampaikan dalam surah Maryam ayat yang ke-26 ini adalah pengertian secara bahasa yaitu di mana Maryam alaihissalam bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani sauma. Jadi kalimat sauma itu diartikan al-imsaku wal kaffu 'anis syai', yaitu menahan sesuatu. Adapun pengertian secara syara' atau dalam pandangan lebih luas, kita telah mengetahui dari apa yang kita lakukan dari ibadah itu sendiri, bahwa yang dimaksudkan dengan saum itu adalah al-imsaku 'anil muftirat. Al-imsaku 'anil muftirat yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Jadi semua hal yang membatalkan dari pandangan zahir manusia, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, beserta dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian dari pengertian dari puasa dalam pandangan istilah, bukan dari pandangan bahasa. Jadi dari pandangan syara ataupun istilah kita mendapati bahwa yang disebut dengan saum ataupun siam adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan seperti tidak boleh makan, tidak boleh minum, melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dimulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar. Jadi kapan fajar itu menyingsing, disitulah kita mulai beraktivitas berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari. Dan soal lamanya waktu di dunia tentu sangat bergantung dengan cuaca dan keadaan. Artinya bahwa dari utara ke selatan, dari timur ke barat, negara-negara yang ada di dunia ini tidak sama waktu dalam melaksanakan kegiatan puasa mereka. Ada yang pendek, ada pula yang panjang, ada yang berpuasa hanya 11,5 jam, ada pula yang berpuasa kaum muslimin di beberapa tempat itu sampai 19 jam. Jadi mereka hanya beristirahat beberapa jam saja disebabkan karena matahari yang kemudian bergeser. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian kita pahami dari puasa, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang membatalkan dari sisi pandangan fikih. Makna filosofi yang kita dapati dari pengertian secara istilah ini adalah bahwa kita dididik oleh Islam untuk menahan diri dari perkara-perkara yang sebetulnya itu halal bagi kita. Perkara yang paling tidak mubah lah. Mau makan monggo, tidak makan juga monggo. Mau minum silahkan, tidak minum juga silahkan. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana Allah memerintahkan kita untuk tidak boleh melakukan itu. Padahal sesuatu yang halal. Tapi begitu sesuatu yang halal ini dikaitkan dengan larangan-larangan tertentu, maka untuk sementara waktu makan, minum, atau bahkan bersenggama dengan istri adalah sesuatu yang dilarang. Jadi larangan itu bukan bersifat haram, tetapi bersifat bagaimana hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang terkandung adalah ketaatan. Sehingga apa yang Allah sampaikan pada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183,
Di akhir ayat itu Allah katakan la'allakum tattaqun, bahwa puasa yang kita jalani, ibadah puasa yang mendidik kita adalah supaya Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dari aplikasi ibadah yang Allah syariatkan, yaitu berupa siam ataupun saum. Ma'asyiral muslimin na'azakumullah, tentu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita seperti puasa pada bulan suci Ramadan ada banyak keutamaan. Dan perlu untuk kemudian kita ketahui keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan berikut dengan aplikasi ibadah yang ada di dalamnya, supaya kita bisa termotivasi untuk terus melakukan ibadah ini. Banyak orang yang tidak mau melaksanakan ibadah ini karena dirasa berat. Dirasa berat itu karena nggak makan, nggak minum, atau melakukan perkara yang biasa dia lakukan di siang hari sampai sore. Ini dianggap perkara yang mengekang, dianggap perkara yang membatasi diri untuk pemenuhan hak dan kesenangan diri. Padahal ketika dia memahami dan ketika dia mengetahui dan memahami tentang berbagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya sudah sampaikan kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi-Nya, maka sesungguhnya tidak ada perkara yang berat di dalam syariat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada perkara yang kemudian membuat jiwa kita merasa terbebani dalam menjalankannya. Justru sebaliknya, mulai dari salat yang kita kerjakan setiap hari, bahkan sampai ibadah haji sebagai closing dari rukun Islam yang kelima, juga merupakan, boleh dikatakan, rihlatun nafas. Jadi wisata hati yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang saat ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang tidak mengerjakannya. Maka sebagaimana puasa, orang-orang yang menjalankan ibadah ini dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, ia akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda di dalam dirinya dan jiwanya, yang itu tidak dirasakan bagi mereka yang tidak mengerjakannya. Sehingga para perindu surga yang menjalankan syariat Allah ini akan sangat enjoy dan bahkan menikmati betul. Kalau kita melihat kepada data empiris yang ada pada sejarah Nabi, bagaimana para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias melaksanakan ibadah saum Ramadan. Bahkan jauh-jauh hari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian mereka sampaikan umurnya di bulan suci Ramadan, karena mereka tidak sabar untuk merengguk berbagai banyak keutamaan dan pahala yang Allah siap turunkan di bulan penuh kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Di sini ada beberapa keutamaan yang bisa kita angkat, yang bersumber tentunya dari dua sumber utama, Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pengertian atau keutamaan dari saum itu adalah as-siyamu min a'dhamit ta'at. Dikatakan bahwa puasa itu adalah ketaatan yang paling besar, allati yataqarrabu biha ilallah, di mana ibadah ini adalah perkara yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthabul mu'minu 'alaihi thawaban la hududalaha. Dan kemudian seorang mukmin yang melakukan ibadah saum ini akan diberikan pahala yang tidak ada batas. Sekali lagi, la hududalaha. Sehingga pahala yang akan Allah berikan kepada mereka yang melakukan ibadah saum, maksudnya adalah puasa Ramadan, mereka akan diberikan pahala yang tidak ada batasan. Maka ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin alladhi atibihi ilal jannah." Ya Rasul, sampaikan kepada diriku, tunjukkan kepada diriku satu amal yang bisa menghantarkan diriku kepada surga. Apa kata Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berpuasalah karena Allah dan tidak ada ibadah yang lain. Artinya, penekanan dari jawaban yang disampaikan oleh Rasul saat itu adalah kepada ibadah saum Ramadan. Artinya, orang yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala berkonotasi balasan. Balasan terbaik yang akan Allah berikan
sebagai Khalik yang telah menciptakan hambanya dan hambanya taat dan patuh kepada perintah Allah, untuk kemudian diberikan reward sawaban la hududalaha. Jadi kalimat la hudud berarti unlimited, nggak ada batasan yang kemudian Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah ini dengan sempurna. Kita bisa berkomparasi lah, kalau boleh kita katakan, membandingkan antara praktek ibadah kita kaum muslimin dengan praktek ibadah agama lain. Apakah kemudian agama lain tidak ada puasa? Ada beberapa agama yang mensyariatkan atau mewajibkan kepada penganutnya untuk melakukan puasa. Tapi puasa yang mereka lakukan adalah puasa yang berdasarkan kepada ketentuan hukum taghut, kepada hukum yang dibuat oleh mereka sendiri, yang kemudian tujuannya mungkin hampir sama dengan tujuan yang telah Allah syariatkan kepada kita, bahwa puasa itu pada dasarnya adalah mendidik jiwa untuk lebih taat dan patuh kepada perintah Allah, agar muraqabah, pengawasan diri terhadap apa-apa yang kita lakukan itu senantiasa meningkat. Mereka juga sama punya tujuan itu. Kenapa puasa ada di agama-agama tertentu juga diadakan, tetapi caranya berbeda. Misal mereka berpuasa 3 hari 3 malam, atau bahkan mungkin ada yang secara ekstrim berpuasa 40 hari tanpa berbuka sekalipun, nggak makan nggak minum selama 40 hari 40 malam sampai mereka mati. Ada yang demikian karena mereka berkeyakinan dengan 40 hari 40 malam mereka berpuasa sampai mereka mati, maka mereka akan sampai kepada satu perkara yang sudah dijanjikan oleh agama mereka. Tetapi Islam telah mengajarkan kita dengan insaf, yaitu dengan penuh keadilan, bahwa tidak begitu. Ada pemenuhan hak yang ada di dalam diri kita untuk tetap diperhatikan, bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita tidak makan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, memang sudah Allah ukur itu bahwa kita kuat dan mampu untuk melakukannya. Jadi kenapa kita berpuasa seharian penuh? Karena kita mampu. Kita mampu dan kuat untuk mengerjakannya. Sehingga kalau ada data yang kemudian sampai kepada kita, tidak ada satupun orang yang mati itu disebabkan karena puasa di bulan suci Ramadan. Seperti halnya satu kaidah yang kita dapati, bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin hanya gara-gara dia berinfak ataupun dia mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan janji yang kemudian hak diberikan kepada hamba-hambanya yang taat. Siapa yang salat, dia akan menemukan ketenangan. Siapa yang salat dengan benar, maka perkara itu yang akan mencegah dirinya dari perkara keji dan mungkar, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Sebagaimana janji yang Allah sampaikan dari puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini, bahwa ini adalah merupakan min a'zamit ta'at, dikatakan sebagai ketaatan yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena puasa yang kita jalani ini melibatkan dua aspek yang ada di dalam diri kita, zahiran wa batinan. Kita berpuasa itu zahir dan batin. Secara zahir kita nggak makan, nggak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan, yaitu seperti tadi bersenggama dengan istri di siang hari. Tetapi secara batin juga kita dididik untuk melakukan perkara-perkara yang terpuji, yang tidak membatalkan atau paling tidak menciderai pahala. Ini yang disebut dengan puasa secara zahir dan batin untuk diperhatikan. Gitu. Banyak orang yang berpuasa tapi karena kelengahan dan kelalaian dari sisi aspek keilmuan, dari sisi batin yang mestinya ia jaga dan ia perhatikan, lalu pada akhirnya ia hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar, sebagaimana yang disindir oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak dapat pahala, kecuali hanya dahaga dan lapar. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di samping dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berbicara tentang pahala itu dalam bentuk apa? Pahala itu dalam bentuk yang pertama adalah wabihi taghfirudz dzunuba al-mutaqaddimata. Yaitu yang pertama, dosa-dosa yang lalu diampuni. Artinya sebelum Ramadan, maka siapapun orang yang menjalankan ibadah suci, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
Jadi barang siapa yang mengerjakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini karena Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kita tidak naif untuk mengatakan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang setiap hari melakukan dosa dan kesalahan. Kita bukan manusia suci karena karakter kita adalah orang atau manusia atau makhluk ciptaan Allah yang sering tergelincir, sering salah, lalu kemudian sering lalai, bahkan juga melakukan dosa. Dan ketika kita melihat terhadap diri kita dan menyadari tentang kedhaifan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang banyak dosanya di hadapan Allah, maka kita butuh perangkat tuh. Kita butuh alat yang kemudian alat itu bisa menghantarkan kita kepada ampunan Allah datang. Dan alat itu bernama saum. Alat itu bernama puasa. Maka dengan puasa yang kita kerjakan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak aplikasi ibadah yang telah Allah sediakan kepada kita, yang dimana ketika ibadah ini dikerjakan, maka akan ada banyak pahala yang datang kepada kita, berupa salah satu diantaranya adalah ampunan. Kemudian yang kedua, wabihi yuba'id baina wajhihi wa bainan nar. Yang kedua, ini balasan yang datangnya dari Allah kepada mereka yang rajin berpuasa. Apa itu? Allah akan jauhkan wajahnya antara dirinya dengan neraka. Dan ini adalah merupakan satu bahasa yang kemudian kita fahami, bukan hanya saja wajah kita yang dijauhkan. Kalau wajah kita dijauhkan oleh Allah, maka tentu yang lain juga sama. Bukan hanya wajahnya doang, tapi ternyata tangannya dimasukin ke neraka. Bukan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ketika wajah kita dijauhkan oleh Allah dari jilatan api neraka, maka ini tanda bahwa Allah menyelamatkan kita darinya. Allah tidak akan masukkan orang-orang yang rajin berpuasa untuk dimasukkan ke dalam nerakanya, tapi justru sebaliknya, Allah akan masukkan ke dalam neraka, ke dalam surganya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Allah jauhkan dirinya dari jelatan api neraka, wa bihi yastahiqqul 'abdu dukhulal jinan, maka ia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah. Min babin khasin, dari satu pintu khusus, u'idda lis-shaimin, yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang berpuasa. Wa bihi yafrahul 'abdu 'inda liqa'i rabbih, dan yang terakhir, pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah akan pertemukan ia dengan dirinya. Jadi kebahagiaan tiada tara yang akan dijumpai oleh orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang menjalankan syariatnya berupa puasa, ia akan dipertemukan langsung dengan Rabb, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada beberapa dalil yang bisa kita dapatkan untuk memperkuat dari pernyataan yang tadi kita bahas, bahwa Allah akan memberikan pahala yang tiada batas. Tiada batas itu berupa saja ampunan dari dosa-dosa kita yang lalu. Lalu kemudian Allah jauhkan kita dari api neraka, Allah dekatkan kita dengan surganya, Allah pertemukan kita dengannya. Maka ada beberapa dalil yang menyatakan tentang hal itu, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, wahtisaban, dan karena mengharapkan ridha Allah, tidak karena yang lain, bukan karena makhluk, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Masya Allah. Kita sungguh sangat berbahagia ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu, ya, dosa-dosa yang mungkin kategorinya besar dan kita sudah tidak melakukannya lagi, lalu kemudian kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa besar itu di hari-hari setelahnya, dan kemudian diganti, bukan hanya saja meninggalkan, tapi diganti dengan amalan-amalan saleh, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dan lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sabdanya kepada kita, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawma wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, yaitu 70 musim. Dan Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan yang dimaksudkan 70 kharifan itu adalah 70 tahun. Ya, jadi 70 musim itu adalah 70 tahun. Sehingga dijauhkan, dan kata dijauhkan berarti Allah dekatkan dengan surganya. Kemudian yang ketiga, Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dikatakan pintu surga itu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu itu. Lewat pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghayrahum, dan tidak ada yang masuk lewat pintu itu selain mereka. Jadi ini specially, secara khusus Allah berikan pintu akses yang eksklusif namanya pintu Ar-Rayyan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang melaksanakan ibadah saum Ramadan semasa mereka hidup di dunia. Yuqalu lahu aina as-shaimun. Jadi seperti ada suara yang memanggil-manggil, di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka kemudian mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum. Jadi seperti ada suara pada saatnya nanti ada yang memanggil, mana orang-orang yang berpuasa? Aina as-shaimun, aina as-shaimun. Maka kemudian orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan suci Ramadan ketika mereka dulu hidup di dunia pada berdiri semua tuh. Berdiri semua karena merasa ada panggilan dan langsung paham. Walaupun mungkin kita nggak pernah belajar bahasa Arab selama hidup di dunia, ya. Kemudian panggilan itu berbahasa Arab, maka secara langsung kita paham tuh bahwa yang dipanggil itu adalah mereka orang-orang yang berpuasa. Maka spontan mereka berdiri untuk mendekati panggilan itu, dan pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam satu pintu, akan masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Apa yang disabdakan oleh Rasul? La yadkhulu minhu ahadun ghayrahum. Jadi selain mereka tidak bisa masuk. Apa yang terjadi? Faida dakhalu, kalau orang-orang yang berpuasa itu semuanya sudah masuk ke dalam surga Allah, ughliqa. Jadi pintu ditutup tuh. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada satu orang pun yang masuk ya ke surga lewat pintu itu. Ya, artinya kalau ada orang mukmin yang senantiasa menjalankan salat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, dan kemudian melakukan amalan-amalan saleh yang lain, dan kemudian juga mereka adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya pintu aksesnya juga dari situ, dari Ar-Rayyan. Ini adalah merupakan satu keistimewaan yang secara khusus, yang kemudian secara nas, ya secara nas dalil yang kita dapati dari hadis Nabi yang kemudian tadi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa ada pintu tuh. Artinya kalau ada orang yang rajin sholat tapi nggak puasa, maka mereka nggak bisa masuk ke situ. Maka kenapa para ulama juga mengatakan tidak sah sholat yang dilakukan oleh seseorang kalau dia tidak berpuasa, atau orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya juga tidak diterima. Karena dua ibadah itu adalah merupakan dua ibadah yang saling menguatkan. Bagaimana ada orang yang tidak mau sholat tapi ternyata maunya puasa, ya. Jadi banyak ulama yang kemudian mengatakan kepada kita, orang yang berpuasa tapi tidak mau sholat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin rukun Islam itu dipilih-pilih. Sholatnya tidak mau, puasanya oke. Zakatnya nggak mau, hajinya mau. Kenapa haji mau? Karena pelesiran, sekalian jalan-jalan gitu. Nah, ini kan tujuan yang tidak kafah, tujuan yang cacat hukum kalau dalam pandangan kita. Bagaimana ia menjalankan syariat Islam, dalam hal ini rukun Islam, untuk dipilih-pilih?
Sholat karena setiap hari kerasa berat, dikatakan seperti orang yang mengganggu aktivitas ibadahnya, padahal bukan. Sholat yang disyariatkan dan wajib untuk kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam, tidak lain tidak bukan adalah membackup kita untuk kemudian tidak terjerumus dan terjerembab ke dalam permainan dunia yang menyesatkan. Inilah tujuan kenapa sholat untuk kemudian kita dirikan, sebagaimana ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, arihna bis salat, ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Karena dengan salat itu kita bisa rehat, bisa beristirahat, mengistirahatkan jiwa, mengistirahatkan badan dari kepenatan dunia, lalu kemudian kita kembali kepada Allah, bertafakkur untuk kemudian berfikir tentang ayat-ayat Allah. Setelah itu kita mendekatkan diri kepadanya dan mengingat tentang apa-apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Setelah itu kita kembali kepada aktivitas duniawi kita. Saat azan memanggil, kembali lagi kita. Jadi seolah-olah saat ketika kita sudah mulai jauh dari Allah, Allah tarik kembali. Ketika kita sudah mulai jauh, kita ditarik kembali oleh Allah. Lewat apa? Lewat azan yang dikumandangkan. Ini yang disebut dengan aplikasi salat setiap hari yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana ada ibadah yang memanggil kita, siapa yang mampu mengerjakannya sekali saja dalam setahun pada bulan Ramadan, jaminannya tidak lain tidak bukan adalah jannatuhu ta'ala, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita berbicara tentang fikih, sehingga kalau kita berbicara tentang ibadah, maka biasanya kita berbicara tentang syarat sahnya ibadah tersebut. Sebagaimana di dalam puasa juga tidak lepas dari itu. Artinya ada syarat yang wajib untuk kita perhatikan dan kita hadirkan, dilengkapi sebelum ibadah kita laksanakan. Jadi ini yang disebut dengan syarat. Syarat itu berarti persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, dan kalau ini tidak ada maka ibadahnya tidak ada. Ini yang disebut dengan syarat. Nah, syarat sahnya puasa itu hanya ada 2. Ya, artinya kalau ini 2 perkara ini sudah dilengkapi, artinya sudah ada, maka sahlah ibadah puasa yang kita kerjakan. Yang pertama at-taharatu minal haidi wan nifas, yaitu bersuci dari haid dan nifas. Orang yang ini khusus untuk perempuan tentunya, ya, orang yang sudah suci dari haid, dari nifas, ya, bagi perempuan yang memang masih normal, artinya normal itu belum menopause, mereka masih mengeluarkan darah rutin setiap bulan haid, dan juga bagi perempuan yang pasca melahirkan, ketika mereka sudah suci dari 2 perkara ini, maka mereka berkewajiban untuk melaksanakannya. Kalau pada akhirnya orang yang sudah selesai nifas lalu kemudian ada perkara lain yang datang kepadanya, seperti perempuan itu menyusui, lalu kemudian dia tidak kuat untuk menjalankan puasanya, kan ini juga satu fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Para ummahat, ya, ibu-ibu kita atau istri-istri yang baru saja melahirkan, apakah juga mereka langsung berpuasa? Kenapa? Karena memang kaidahnya ada, yaitu at-taharatu minal haidi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Lalu serta-merta perempuan itu langsung melaksanakan puasa. Tapi tentu ternyata tidak begitu. Artinya perempuan yang baru saja melahirkan dan telah melewati masa nifasnya, maka ia bisa melihat terhadap kondisi dirinya dan bayinya. Jika memang tidak mampu untuk mengerjakannya, boleh kok untuk tidak berpuasa, tapi wajib diganti, gitu. Ya, wajib diganti. Apakah diganti dengan fidyah ataupun apakah kemudian diganti dengan saum? Tergantung bagaimana ia melihat, ya, melihat tentang perkara kenapa ia meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Apakah karena khawatir terhadap dirinya saja, atau khawatir kepada bayinya saja, atau dua-duanya. Nah, ini yang kemudian dikatakan bahwa mereka yang suci dari nifas tidak serta-merta langsung melaksanakan puasa, tetapi perlu melihat. Tetapi bagi mereka yang tidak punya anak, atau mungkin anaknya sudah besar, lalu kemudian mereka juga tidak haid, maka ini adalah merupakan syarat utama yang secara khusus perlu diperhatikan oleh para ummahatul mukminin, ummahatul mukminat yang senantiasa melihat kepada dirinya kalau dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, ya mereka tidak puasa.
Kemudian yang kedua, an-niyah, yaitu niat. Jadi ini adalah merupakan syarat yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Artinya apa? Bahwa ternyata niat itu menjadi perkara yang wajib untuk kita kerjakan sebelum ibadah. Jadi sebelum sholat, sebelum puasa. Jadi sebelum sholat, sebelum puasa, ada niat yang perlu kita hadirkan. Karena ternyata niat itulah yang membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Sebelum kita berniat, lalu kemudian kita mengerjakan puasanya, maka sulit untuk dibedakan apakah ini puasa wajib ataupun ini puasa sunnah. Maka untuk membedakan antara yang wajib dengan yang tatawwu, yaitu yang sunnah, maka diperlukan adanya niat. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi kalimat mukhlisin itu dikaitkan dengan keikhlasan, dan keikhlasan itu tempatnya ada di dalam hati. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah secara ikhlas, maka mereka adalah orang yang diperintahkan untuk menjalankannya. Jadi ibadah itu dijalankan dengan keikhlasan. Kalau ibadah dijalankan dengan ketidakikhlasan, misal karena riya, maka ia adalah orang yang tidak menjalankan ibadahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum puasa kita kerjakan ada niat tuh. Ya, ada niat. Jadi niatnya itu bukan pada waktu Ramadan, pada waktu kita mulai berpuasa, oh iya saya belum niat, lalu kemudian kita berniat, bukan. Tapi niat itu wajib dihadirkan sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau sudah terbit fajar lalu kemudian kita berpuasa, khusus di bulan Ramadan hal yang demikian tidak berlaku. Tapi untuk puasa sunnah mungkin. Karena memang ada contoh yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kaitannya dengan puasa sunnah. Tapi kalau dengan puasa wajib tidak begitu. Ada ketentuan yang mengikat. Ada perkara yang mesti kita perhatikan saban hari, setiap malam, bahwa niat itu perlu kemudian dilaksanakan setiap malam. Khusus untuk niat yang ada pada bulan suci Ramadan ini, ada 4 syarat yang perlu diperhatikan yang kaitannya dengan niat. Yang pertama adalah al-jazmu. Ya, jazmun itu berarti menetapkan di dalam dirinya sehingga dia tidak menemukan keraguan di dalam dirinya. Jadi di malam itu dia berniat, ini yang disebut dengan jazm. Menetapkan dirinya sehingga menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam dirinya, apakah besok mau berpuasa atau tidak. Begitu dia sudah berniat, besok saya mau puasa di bulan suci Ramadan. Ini berarti dia sudah menetapkan dirinya, tidak ada keraguan sedikit pun. Inilah fungsi kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa, disyariatkan untuk berniat, tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin. Ta'yin itu berarti menentukan niat, ya, bahwa puasa yang kita jalani ini adalah puasa Ramadan. Jadi kalau kita lafadzkan nawaitu sauma ghadin, saya telah berniat, ya, untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, itu berarti ta'yin. Ya, menentukan niat. Kemudian yang ketiga adalah at-tabyid. Tabyid itu berarti kita berniat ingin melaksanakan puasa itu di malam hari, bukan di siang harinya. Jadi ini yang disebut dengan tabyid. Ya, jadi syarat ketiga dari niat itu adalah mestinya niat yang kita tanamkan dalam hati untuk mengerjakan puasa itu dilakukan di malam hari. Ya, dikerjakan di malam hari. Kemudian selanjutnya setelah al-jazmu at-ta'yin kemudian at-tabyid, maka perkara yang keempat adalah tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadan. Jadi memperbaharui niat setiap malam dari bulan suci Ramadan. Sehingga tidak dianjurkan kalau kita cukup niat sekali dalam sebulan, yaitu di awal Ramadan, nanti di malam kedua, ketiga sampai terakhir nggak niat lagi. Jadi ini syarat nih, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memperbaharui niat setiap malam di bulan suci Ramadan adalah merupakan syarat tentang niat itu sendiri. Jadi setelah jazm, menetapkan diri sehingga tidak ada keraguan, lalu kemudian ta'yin, menentukan ibadah yang kita kerjakan, bahwa besok kita mau puasa Ramadan nih malam harinya. Kemudian yang ketiga
tabyid, bahwa niat itu mestinya ada di dalam diri itu pada malam harinya. Kemudian yang keempat tajdid, memperbaharui setiap malam. Jadi kalau nanti malam nih, malam yang keempat, ya di malam yang keempat itu kita memperbaharui lagi niatnya bahwa ya Allah, saya besok akan melaksanakan puasa yang keempat insya Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Terus begitu. Di malam yang kelima juga begitu. Malam yang ketujuh juga demikian. Supaya apa? Supaya kita punya perhatian, dan bukan hanya saja perhatian, tapi juga kita memiliki perangkat yang dikaitkan dengan niat, bahwa niat itu sendiri juga memiliki syarat yang tidak boleh kita kurangkan. Jadi kalau dikurangi misal hanya poin 1, yaitu menetapkan di dalam diri tentang sebuah keyakinan bahwa besok kita mau berpuasa Ramadan, jazmun dan ta'yin, tapi ternyata tidak tabyid, artinya tidak dikerjakan pada malam hari. Dikerjakannya misal jam segini, saya mau puasa gitu. Ini kayak orang nggak niat nih. Ya tahu-tahu niat di dalam diri gitu ya, bangun subuh gitu ya, lalu kemudian udah deh saya mau puasa Ramadan begitu. Ini kurang ya. Lalu kemudian yang keempat, dia juga tidak memperbaharui niatnya setiap malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir, rukun siam atau rukun saum. Jadi rukun puasa itu hanya satu, tidak lebih. Rukun puasa itu hanya satu, yaitu al-imsaku 'anil muftirat min turu'il fajri ilal maghrib, yaitu mencegah dari perkara-perkara yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi semua perkara yang kemudian tadinya boleh menjadi tidak boleh, seperti makan, minum atau bersenggama di siang hari, lalu kemudian ditahan, ini rukun nih. Maka siapa yang makan gitu, siapa yang minum atau kemudian mendatangi istrinya, ini adalah perkara yang sama saja dia sudah tidak mengerjakan perkara yang ada di dalam puasa. Seperti halnya misalnya di dalam salat, ini kita komparasi dengan ibadah salat. Ketika orang tidak melaksanakan takbiratul ihram di awal salat, maka ia telah meninggalkan rukun utama di dalamnya. Artinya apapun gerakan dan ucapan yang ada di dalam salat tidak menjadi ada, artinya tidak sah ketika takbiratul ihram tidak dikerjakan. Maka sama seperti yang kemudian kita pahami dari puasa, karena identitas utama dari orang berpuasa itu adalah tidak makan dan tidak minum, dan kemudian tidak bersenggama atau tidak mendatangi istrinya pada siang hari di bulan Ramadan. Ketika ini tidak dikerjakan, maka ia telah sukses. Adapun persoalan lain yang bersifat maknawi, seperti ia tidak menghibah, tidak menggunjing, tidak mencaci, tidak memaki, tidak mencerca orang lain, tidak merendahkan orang lain, maka ini adalah merupakan persoalan yang bersifat maknawi yang juga akan berpengaruh kepada kualitas ibadah yang dikerjakannya. Sehingga kalau dia mampu nih untuk tidak makan atau tidak minum, lalu kemudian dia juga mampu untuk tidak melakukan perkara-perkara negatif atau perkara mubadir, perkara yang tidak bermanfaat, maka ibadah yang dikerjakannya berkualitas dari sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan maksudnya secara zahir, dan sebelah kiri itu maksudnya adalah secara batin. Jadi zahir dan batin, secara zati dan maknawi dia beroleh, ya, dia telah memperoleh kedua-duanya. Ya sukses tidak makan, tidak minum, ya sukses juga untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan atau yang mengurangi dari kualitas ibadah puasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita kerjakan insya Allah di pertemuan berikutnya. Jika memang masih ada waktu yang ada di bulan suci Ramadan, maka kita akan kaitkan dengan kegiatan-kegiatan ataupun ibadah seperti sunanus saum wa adabuhu, lalu kemudian perkara-perkara lain yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.